triknya supaya motivasi anak tersebut. Jadi kadang-kadang saya di kantor itu sedang bekerja begitu di WA sama gurunya, tolong didampingi putrinya, tidak mau sekolah, disuruh webcam, tidak mau ditutup, kemudian tugas juga tidak dikerjakan. Ya dalam catatan saya, dalam hati saya juga ini mau bapak saja. 3, 2, 1, selamat malam guys, ketemu lagi dengan kami bersama dalam Sahabat Hati ya. Kali ini kita mendatangkan seorang bintang tamu yang dari sisi pendidikan yang bisa dibilang luar biasa guys. Karena selain psikolog juga, jangan ketawa dulu Pak ini. Jadi bukan psikolog, Pak, belajar psikologi. Oh, belajar. Jadi sudah terjangkau bintang tamunya. Jadi seorang dosen ya. Nah, seorang dosen dari Fakultas Psikologi mengajar tentang psikologi manusia. Ya, jadi Pak Harto, Mas Harto ini tipenya seperti apa itu bisa dilihat guys. Modelnya, dari cara senyumnya, dari cara berjalannya, bagaimana cara dia berbicara, itu dalam sisi psikologis sudah sangat tampak kalau dia adalah seorang pelawan. Oke? Senang mencintai. Iya. Karena kita mempunyai hobi yang sama. Kebetulan 3 orang ini satu hobi yang sama, yaitu mencintai. Iya. Tanpa berharap kembali. Ya. Malam ini kita akan bahas tentang apa tadi? Pembelajaran daring dari sisi psikologisnya. Dari pembelajaran daring yang kemarin kita mendatangkan seorang pakar dari teknolog ya, Profesor Amerika ya. Kemarin kita sudah datangkan. Kemudian dari sisi pendidikan, dari perpustakaannya bagaimana, sekarang dari sisi psikologi siswanya bagaimana Mas? Apakah pembelajaran daring itu memiliki dampak, impact-nya seperti apa terhadap psikologis itu seperti apa? Nah, kita tentu tidak mendatangkan seorang yang biasa saja, kita bikin yang sangat luar biasa dan langsung ke pakarnya. Mari kita bersama-sama ke pertanyaan pertama. Biasa dulu ya? Iya. Kan dibalik apa? Oh dibalik ya? Kalau dibalik kasih kode dong. Bingung dia. Nanti kan bisa tidak. Ya, sahabat HP, narasumber kita malam ini adalah Pak Edwin Nugradi. Dia adalah salah satu dosen pendidik di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Fakultas Psikologi. Nah, sore ini kita akan membahas tentang sekolah daring dan tetek bengeknya dan apa istilahnya itu, sehingga nanti kita mempunyai pencerahan tentang sekolah daring itu apa, selama pandemi ini bagaimana, untung ruginya, dampaknya bagaimana. Nah, pertanyaan pertama adalah yang kadang kita kan juga tidak tahu, apalagi banyak masyarakat kita tuh yang di bawah rata-rata. Pembelajaran daring itu seperti apa, Pak? Sebelumnya disclaimer sih. Disclaimer. Boleh ya, boleh disclaimer. Disclaimer dalam arti gini. Disclaimer itu apa? Menyatakan. Mungkin yang bicara tentang ini lebih cocok teman-teman dari psikologi pendidikan atau mungkin teman-teman dari FKIP, para pedagog gitu ya. Oh, iya. Tapi ya karena ini kan ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol santai Pak. Ya. Sambil ngopi boleh kok. Sambil ngopi boleh, sambil lain-lain juga boleh. Pembelajaran daring, tapi tadi menarik. Dari pengalaman dengan beberapa orang, salah satu hal yang dari pembelajaran daring yang menurut saya sangat menarik untuk dibicarakan itu, istilah teknisnya itu cyber slacking. Kalau bahasa Indonesianya apa? Itu penggunaan internet, penggunaan kuota untuk non pendidikan selama pendidikan itu berlangsung. Jadi kan pembelajaran daring kan anak-anak kita itu kan menggunakan, mungkin ada yang pakai HP, mungkin ada yang pakai laptop. Nah kan ada kuota. Nah selama pembelajaran berlangsung ternyata dia bukan fokus ke belajarnya, tetapi malah
menjawab Bisa di juga. WA, Nah, sosial. Ini menarik baru, menarik. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Dan berarti kita nggak Nggak pernah tahu atau nggak pernah perhatian. Kamu nggak tahu apa. Lebih tepatnya udah pernah berarti. Karena kita juga nggak perhatikan. lagi, Pak. Kebanyakan kita perhatikan HP-nya kita sendiri. Iya. Kenapa ini? Cyber slacking. Cyber slacking. Jadi penggunaan internet selama pendidikan berlangsung, selama pembelajaran berlangsung untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas pembelajaran itu. Wah, ini bisa jadi salah satu, nanti bisa jadi bahan penelitian juga ya. Oh, betul. Cyber slacking. Betul. Taruh duitnya. yang bicara ini sahabat tapi mungkin paham staf-staf di psikologi ya. Iya. Salah satu yang mendalami ini sebetulnya teman dari psikologi pendidikan Bu Hermida. Oh, Salah iya. satunya. Bu Hermida Siman. Bu Hermida Simanjuntak. Ya, memang salah Siman satu maksudnya. cyber slacking. Cyber slacking. Oke. Gitu. Cyber slacking, yes. Cyber slacking. Nah, coba lagi Mas Mam. Cyber slacking. Nah, betul yang ketiga. Nah, Yang tadi salah. salah. Oh, iya. Salah kita suruh pulang. Ya, berarti itu boleh dikatakan anak kita atau peserta di sekolah daring itu cenderung tidak fokus sama sekolah tersebut kan, Sama materi yang diberikan, sehingga cenderung meremehkan. Dan dia teralihkan perhatiannya ke hal yang lain. Apakah itu nge-game, apakah itu nonton YouTube, apakah itu mungkin buka Facebook, Ya. hal semacam itu. Dan ini terjadi pada semua sebetulnya. Betul. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya pada anak-anak pendidikan dasar atau menengah. Pada SMA saya pikir juga iya, pada mahasiswa yang kuliah itu juga iya, bahkan mungkin untuk mahasiswa yang kuliah lebih dahsyat mungkin karena betul. bisa mabar. Jadi Itu ada untung ruginya enggak Pak? Ketika Jelas rugi itu. enggak, artinya sebagai pengajar kita kan nggak tahu. Nah, Apa itu juga nggak tahu, itu benar dia lagi seperti itu tidak, kita kan nggak tahu juga. Nah, itu mau apa yang bisa di memang gini, nek orang Jawa bilang itu sak repotan gitu. Sak repotan dalam arti begini, kalau saya pas ngajar, saya meminta mahasiswa, ayo dong kita kan sedang Zoom meeting ini, open camp gitu. Tapi kan open camp itu kan menyedot kuota yang tidak sedikit gitu. Betul. Lalu kemudian para mahasiswa seringkali bilang, Pak mohon maaf, lalu kemudian kameranya dimatikan. Iya. Nah, ketika kamera dimatikan, kita kan nggak ngerti apakah si mahasiswa ini sedang merokok atau sedang perhatian pada materi yang diberikan, Atau sedang mandi dia. atau sedang mandi atau minum kopi atau apapun gitu. Nah, persis itulah cyber slacking. Oh, jadi cyber slacking itu aktivitas pembelajaran di mana si pembelajar Si tersebut pembelajaran tidak menggunakan aktivitas itu secara benar. ya, artinya kuota yang diberikan itu kemudian justru dimanfaatkan untuk yang non edukatif. Harusnya kan fokus mengikuti pembelajaran, tapi mungkin karena jenuh, mungkin karena ini, karena itu dan seterusnya, lalu kemudian bergeser ke hal yang lain. Iya. Nah itu cyber slacking. Kemarin itu juga, guys, saya melihat di sebuah media ya. Jadi di sebuah media itu Pak Menteri, Mas Menteri itu menyatakan Mas bahwa Menteri. Mas Menteri sudah mulai khawatir tentang pendidikan daring yang selama ini sedang berlangsung karena beliau juga sudah merasakan bahwa kalau ini tetap berlangsung sampai dengan tahun depan, Indonesia akan kehilangan satu lost generation. Yes, that's it. Betul. Jadi segera saja mewajibkan seluruh sekolah untuk melakukan tatap muka. Dan itu wajib segera secepat mungkin. Itu Mas Menteri yang Mas bilang, Menteri ya? saya mengutip. Iya, sama kasih itu Mas Pram ya. Iya, Mas. Mas Pram. Mas Menteri di sana. Nah, itu mungkin sama juga yang terjadi dengan Pak Edwin tadi ya. Betul. Apa tadi Pak produser namanya? Cyber slacking. Cyber Cyber slacking. slacking. Karena dia sudah mulai merasakan bahwa cyber slacking itu ya. Cyber slacking Itu sudah mulai membara di mana-mana sehingga dia juga merasakan kehilangan satu generasi. Dan orang tua banyak mengeluh Mas. Nah. Artinya ya mohon maaf lah, misalkan kita melihat aktivitas orang tua kan mayoritas didominasi aktivitas ekonomis. Iya, betul. Artinya bekerja, mencari sesuatu. Bagaimana orang tua mesti memperhatikan satu persatu. Misalkan anakku 2 aja, ini kan udah ribet ini. Apakah kemudian si A kemudian betul-betul fokus pada pelajarannya, atau si B yang fokus, si A tidak fokus?
susah memang kondisinya, kita dihadapkan pada kondisi yang dalam arti tertentu mungkin agak sulit gitu ya. Orang tua sudah banyak mengeluh karena mungkin anak-anaknya tidak fokus dalam belajar, seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Pram, mengutip pernyataan Mas Menteri bahwa kalau ini dilanjutkan mungkin satu generasi akan hilang gitu ya. Ya memang persoalannya di situ. Karena bisa jadi outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena memang bangsa kita kalau anak-anak belum siap. Ya, semuanya belum siap. Ya. Memang keadaan yang memaksa kita harus seperti ini. Alangkah lebih baiknya hanya satu mungkin teknologi yang dipakai sekarang mereka akan jadi lebih awam sehingga tidak kedepannya dia tidak kaget terpontal-pontal ketika harus melakukan seperti ini lagi. Yang mau kita gali di sini adalah Pak Edwi dari sisi psikologisnya. Seorang orang tua ini, saya orang tua yang sudah punya anak, kemudian saya berikan fasilitas tadi, kemudian dipergunakan akan tetapi tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga apa yang harus saya lakukan terhadap si anak tadi? Ya, jadi gini Mas, psikologi itu kan berbicara tentang perilaku anak pada saat belajar itu seperti apa, kan gitu kira-kira. Nah, untuk kepentingan itu, maka pertama-tama orang tuanya mesti ngerti dulu. Artinya, kalau bahasa teknis ilmiahnya mungkin saya bilang literasi media orang tua mesti bagus lah. Betul. Media literasi itu penting untuk orang tua. Nah, media literasi itu apa? Maksudnya si orang tua itu mesti paham tentang media ini. Artinya apa ini handphone itu apa, lalu kegunaannya untuk apa, dan seterusnya mesti paham itu. Lalu kemudian beberapa katakanlah web-web yang penting tidak penting, hal macam itu juga paham. Nah, lebih jauh dari itu, idealnya memang harus dikontrol, harus dijaga. Cuman saya tidak mau mengatakan bahwa Pak Edi enak ngomong gitu, karena saya tidak mau ngomong gitu. Saya paham kita semua sebagai orang tua sibuk dengan aktivitas ekonomis, saya paham. Tetapi persoalannya kemudian pada sisi yang berbeda, ini juga ada anak kita yang sedang beraktivitas dan harus diperhatikan. Kalau seandainya kemudian mereka lepas kontrol, saya pikir di antara kita ngalami lah ya. Loh, tugasnya udah digarap nak. Oh sudah, PR-nya sudah. Nggak tahunya dapat info dari gurunya belum. Nah, itu yang sering kali. Dan hampir setiap hari, sehingga cukup membuat saya stres. Ya, kenapa? Karena ya harapan saya pasang wifi begitu ya, dengan biaya yang tidak murah gitu. Saya sampai tidak makan 2 hari, 2 malam sampai kurus Pak. Malah sampai kurus. Perut saya dulu segini. Karena PPKM jadi segini Pak. Kemudian anak ini saya rasa dia nggak bersalah. Dia pasti nggak bersalah. Guru apalagi dia sudah sangat berusaha semaksimal mungkin. Tapi menarik kalau itu tadi. Artinya orang tua mesti bagaimana, itu pertanyaan bagus menurut saya. Orang tua menghadapi ini situasi yang saya pikir tidak mudah. Meskipun tidak mudah ya mesti harus melakukan sesuatu. Tadi saya bilang harus dikontrol. Tentu mengontrolnya itu kan tidak seperti, mohon maaf gitu ya, mengontrol kriminal lah, bukan kayak gitu juga. Tapi mungkin lebih apa ya, lebih membuat semacam aturan-aturan, regulasi-regulasi, sehingga apa? Sehingga si anak ini kemudian paham ini boleh, ini tidak boleh. Saya tidak mengatakan mengontrol itu ketika langsung diceples itu ya udah. Tapi harus diberi pemahaman. Mengontrol yang baik itu ketika melibatkan kognisi seseorang. Ini tidak benar karena begini, ini benar karena begini. Pemahaman itu harus ada. Ada alasannya. Ada alasannya. Gitu. Nah, tentu itu kan tidak setiap hari dilakukan. Artinya kalau saya sebagai orang tua mungkin ya katakanlah weekend lah. Gimana Le? Gimana nak? 1 minggu ini daringnya. Oh gini-gini. Nah, itu kan kesempatan akhirnya. Kesempatan bagi orang tua untuk membuat regulasi tertentu. Nah, ketika nanti kemudian jalan lagi dan menemukan lagi, loh, katanya kemarin PR-nya sudah digarap, kok ternyata ini Bapak dapat keluhan belum digarap, ini gimana? Nah, jadi dengan cara semacam itulah, artinya kalau kemudian kita memaksa orang tua untuk stay di rumah di samping siswa ya tidak mungkin juga karena aktivitas ekonomisnya gitu. Tapi dengan menciptakan regulasi tertentu,
aturan tertentu sehingga anak itu paham, saya pikir itu solusi gitu. Kita tidak siap menghadapi ini, tapi bagaimanapun kan mesti harus ada sesuatu yang dilakukan. Saya kira sih begitu. Betul. Mungkin butuh ini Pak Edwin ya, triknya supaya motivasi anak tersebut. Jadi kadang-kadang saya di kantor itu sedang bekerja begitu di WA sama gurunya, tolong didampingi putrinya, tidak mau sekolah, disuruh webcam, tidak mau ditutup, kemudian tugas juga tidak dikerjakan ya. Dalam catatan saya, dalam hati saya juga ini mau doa bapak ya. Cuman kan saya tidak mungkin jawab itu ke gurunya, jadi saya harus kasih trik itu apa yang harus saya stimuluskan ke anak tersebut, anak saya maksudnya bukan anaknya tetangga saya, ya supaya dia juga bukan ke gurunya, supaya saya tidak ditegur sama gurunya, dia tertib mengerjakan. Apa ini Pak kira-kira yang bisa merangsang si anak tersebut supaya dia bisa? Dalam konteks itu saya lebih mengatakan komunikasi sih. Artinya andaikan tidak ada pandemi, mungkin kan tidak sedikit orang tua yang selalu direktif. Artinya ojo ini, ojo ngono gitu loh. Itu kan kebanyakan gitu. Kamu salah, kamu bener, kamu salah. Biasanya kan tidak boleh. Ya gitu. Itu kan direktif. Ya. Dibangunlah komunikasi sehingga si anak itu bukan pada posisi yang kemudian diobjekkan, disalahkan. Kita bayangkanlah kalau seandainya kita dari jam 7 sampai jam 12 disuruh duduk di depan laptop terus gitu kan ya jenuh. Betul. Kira-kira itulah yang terjadi pada anak kita gitu. Sehingga kalau seandainya kemudian dalam posisi seperti itu lalu disalahkan, lalu dikatakan kamu nggak bener, papa udah kerja kayak gini, kamu kayak gitu, pasti nggak akan ketemu. Tapi pelan-pelan diajak ngomong, diajak komunikasi, gimana sekolahnya, ada masalah enggak? Oh kemarin internetnya gimana? Apakah kemarin nge-lag apa enggak? Dan seterusnya kayak gitu. Dari situ lalu kemudian pelan-pelan diajak ngobrol, lalu kemudian mulai dituturi secara terselubung gitu. Loh, kalau kayak gini kan itu namanya kamu gak kasihan sama gurunya. Masa sih gurunya sedang ngomong menjelaskan sesuatu, kamu tinggal buka nonton YouTube, kamu tinggal nge-game, kan gak benar. Jadi harus dengan cara seperti itu. Oh, jadi harus komunikasi dari ini ya, peer to peer ya. Oh, enggak peer to peer. Jadi dulu yang kuning hijau kan. Nah, tanya yang tahu enggak? Apa coba? Per mobil. Pas bener belok jet. Jadi komunikasi itu jangan sampai the power of communication. Jadi kekuatan dalam hal komunikasi. Betul. Jadi memang harus selain kita berbicara dengan orang juga dengan anak jangan sampai terlewatkan. Sama juga kita berbicara dengan orang lain begitu. Betul. Bisa juga ini dikatakan perubahan pola hubungan antara orang tua dan anak. Ketika zaman kita salah langsung beda. Anak itu sekarang sudah sebagai sahabat. Iya, artinya ada ketika zaman tertentu perbedaan tadi komunikasi dengan kita kan tidak mungkin juga karena kita pakai cara kita dulu dengan orang tua. Artinya itu beda zaman, beda teknologi, beda generasi. Nah, saat ini mungkin yang paling baik adalah yang dikatakan Pak Heri tadi, harus membangun komunikasi tidak direktif. Tidak direktif, tidak hanya menyalahkan saja. Tidak hanya main perintah, bukan ini, bukan itu. Artinya ketika itu disampaikan, itu membuat anak tersebut juga akan menjadi ini apa ini Bapak Guru kan? Bisa jadi. Mari kita membuat anak kita itu untuk paham ini benar, ini tidak benar. Ini baik, ini tidak baik. Meskipun dengan cara yang sederhana lah, betul, dengan cara sederhana. Kan kalau berdasarkan cerita banyak temen gitu. Misalkan ditegur gurunya, orang tua ditegur guru karena anaknya nggak garap PR ini itu. Spontan kan biasanya terus marah. Kamu guru begitu, papa udah kerja begitu. Iya. Mari kita memahami situasi yang dihadapi oleh mereka. Mereka harus duduk di dalam kelas, padahal sebelumnya mereka bisa keluar, mereka bisa ketemu dengan banyak teman. Kali ini mereka harus di dalam rumah dan kemudian berhadapan dengan handphone atau berhadapan dengan laptop. Pasti jenuh saya pikir. Sangat jenuh ya. Apalagi kalau bisa jadi tugasnya ini nanti paling akhir malam dikumpulkan jam 9. Pasti anak-anak banyak kan nggak bikin tugas. Ya. Terus nanti nunggu bapak mampu pulang baru ngerjakan. Nah itu kan nambah jam belajar juga, artinya jam di hadapan
komputer laptop tadi juga nambah. Ya, ya. Tambah pusing. Jelas. Baik, sahabat HP, kita sudah banyak bicara tentang cyber hacking. Loh, kita dulu tadi, review kembali ke belakang. Pak Heru ini boleh, silakan. profesinya sebagai seorang dosen ya. Ya. Kemudian juga sebagai apa lagi, Pak? Dosen tok. Dosen, yang pertama dosen, yang kedua dosen, yang ketiga dosen juga. Jadi memang super dosen ya. Dosen of the dosen. Dosennya dosen. Ini kalau ada yang mau tentang galau, gamang ya, nanti kita akan tampilkan nomor HP-nya beliau. Oh iya. Bagaimana prinsip daripada mencintai orang yang mungkin mencintai kita ya. Nanti Pak Edu ini sangat pakar di situ karena kalian semua kan masih usia segitu, bagaimana ahlinya bisa langsung kontak WA beliau. Ya, oke? Tidak ada yang lain selain Mas Harto untuk penutupan ya. Saya berarti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, dia sebagai dosen itu artinya duitnya mau saksen ya. Jadi jangan serius-serius ngomongnya sakdus, duitnya saksen. Baik, kita sudah bicara tentang cyber hacking, sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai di saat ini dan bagi Anda sebagai orang tua di rumah, sehingga perlu mengubah cara-cara komunikasi dengan mindset dengan anak, karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman ketika kita dulu sekolah. Baik Bapak Ibu sahabat TV semuanya, kita akhiri sore ini pembicaraan sore ini dengan Pak Ebi yang sangat luar biasa. Semoga membawa perubahan di dalam mindset kita tentang pembelajaran daring selama ini. Oke, selamat malam semuanya. Sahabat TV punya cerita. Sahabat HP, selalu ada cerita. Ciao. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bos. Bantuannya untuk melakukan pembelajaran itu ya. Akan tetapi apa yang mau bisa dibuat? Musiknya masuk musiknya. Jadi kita sedang syuting guys di mana ini Mas? Di kelas ya. Di Dan kelas. di sana ada kafe. Kafenya itu nyala musiknya.